Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrin Akbar Siregar dengan NIM 21107004 dari Prodi Teknik Elektro 2021. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang transformasi sumber dan Norton. Yang pertama, ada transformasi sumber. Transformasi sumber merupakan proses mengganti sumber tegangan Vs yang seri dengan resistor R dengan sumber arus Is yang terhubung secara paralel dengan resistor R. Begitu pula sebaliknya. Nah, dapat dilihat sumber tegangan ditransformasikan ke sumber arus. Begitu juga sebaliknya. Sumber arus ditransformasikan ke sumber tegangan. Nah, di sini terdapat sumber tegangan Vs yang berseri R, lalu ditransformasikan ke sumber arus. Maka R atau hambatannya berubah menjadi paralel. Begitu juga sebaliknya, jika dari sumber arus ditransformasikan ke sumber tegangan, maka R yang tadinya paralel, maka akan berubah menjadi R seri. Nah, lalu bagaimana jika ketika Vs ditransformasikan ke Is? Nah, maka berlaku rumus Is sama dengan Vs per R. Begitu juga sebaliknya, jika dari Is ditransformasikan ke bentuk Vs, maka digunakan rumus Vs sama dengan Is dikali R. Di slide ini kita akan membahas contoh soal. Gunakan transformasi sumber untuk menentukan final pada rangkaian di bawah ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mentransformasikan sumber tegangan dan arus untuk memperoleh rangkaian yang berikutnya. Nah, di mana dapat diketahui sumber arus yang pertama merupakan 3 ampere dan hambatan yang di sini 4 ampere. Jadi, V sama dengan I kali R sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 volt. Maka didapatilah rangkaian seperti ini. Selanjutnya, kita menggabungkan resistor 4 ohm dan 2 ohm secara seri. Maka didapati Rs sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Lalu kita transformasikan sumber tegangan 12 volt. Di mana I sama dengan V per R. Di mana V-nya tadi sama dengan 12 dan R-nya hasil dari penjumlahan 4 dan 2 ohm sama dengan 6, maka didapati I sama dengan 2 ampere. Lalu didapati rangkaian seperti ini. Kemudian kita kombinasikan antara resistor 3 ohm dan resistor 6 ohm terhubung paralel. Jadi 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 3/6, kemudian dibalik 6/3 sama dengan 2 ohm. Lalu kita kombinasikan juga sumber arus yang 2 ohm dan sumber arus yang 4 ohm menjadi sumber arus 2 ampere. Jadi, dengan menggunakan transformasi sumber berulang kali, maka didapat rangkaian seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan pembagi arus, di mana I sama dengan 2 per tambah 28 kali 2 sama dengan 0,4 ampere menjadi V0 sama dengan 8 dikali I sama dengan 8 dikali 0,4 sama dengan 3,2 volt. Selanjutnya kita masuk ke teorema Norton. Teorema Norton berbunyi, sebuah rangkaian kompleks dapat digantikan dengan rangkaian ekuivalen yang terdiri dari sumber arus IN yang terhubung paralel dengan resistor Rn, di mana IN adalah arus saat short circuit pada terminal dan Rn adalah jembatan ekuivalen pada rangkaian saat seluruh sumber dinonaktifkan.
Tujuan dari teori Norton ini adalah untuk membuat rangkaian ekivalen dengan sebuah sumber arus terhubung paralel dengan resistansi ekivalennya. Nah, dua terminal rangkaian linear dapat digantikan dengan rangkaian ekivalen IN dan Rn yang paralel. Nah, kita misalkan ini rangkaian linear dan dua terminal. Mana yang dikatakan dua terminal? Ini merupakan yang dikatakan terminal. Kita asumsikan ini merupakan rangkaian yang kompleks. Lalu diubah menjadi rangkaian Rn dan In, di mana rangkaian ini merupakan rangkaian paralel. Selanjutnya, cara menghitung Rn, yang dimana ini merupakan kita sudah masuk ke langkah-langkah menerapkan teorema dari Norton. Pertama, matikan semua sumber, tegangan dan arus, tak terikat independent source. Kedua, hitunglah resistansi ekivalen pada terminal AB. Yang ketiga, resistansi pada terminal AB sama dengan Rn. Didapati rumusnya Rn sama dengan RTH. Lalu selanjutnya ada cara menghitung IN. Yang pertama, hubungkan singkat terminal AB. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Kita hubungkan terminal dari A ke B. Ini dinamakan dengan hubungkan singkat. Yang kedua, hitunglah IN. Boleh menggunakan analisis match, KCL, dan lain-lain. Yang ketiga, IN juga bisa dicari dari rangkaian setara Thevenin. Lalu didapati rumusnya IN sama dengan VTH per RTH. Kita masuk ke soal. Tentukan nilai dari I dengan teorema Norton. Langkah pertama yaitu kita tentukan titik AB pada R, di mana I ditanyakan. Lalu hitung ISC IN ketika R sama dengan 4 ohm dilepas. Nah, dapat kita analisa letak dari terminal atau titik AB berada di sini. Kemudian kita analisis dengan mesh. Di sini merupakan I1, I2, dan I3. Setelah kita analisa dengan analisis mesh, dari loop 1 didapati I1 sama dengan 6 ampere. Dari loop 2 didapati 8 buka kurung I2 kurang I3 tutup kurung ditambah 4I2 sama dengan 0. 3I2 dikurang 2I3 sama dengan 0. I3 sama dengan 3I2 per 2. Lalu dari loop yang terakhir atau dari loop ketiga, didapati minus 5 ditambah 8 dikali I3 dikurang I2 sama dengan 0. Maka 8 buka kurung dikali I3 kurang I2 tutup kurung sama dengan 5. Lalu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Menjadi 8 buka kurung 3I2 per 2 dikurang I2 tutup kurung sama dengan 5. 4I2 sama dengan 5 menjadi I2 sama dengan 5 per 4A per. Jadi ISC sama dengan IN sama dengan I1 kurang I2 sama dengan 6 kurang 5 per 4 sama dengan 19 per 4 ampere. Nah, dari substitusi persamaan 2 dan 3 tadi, didapati rangkaian ekivalen Norton seperti ini. Maka, nilai dari I sama dengan 4 per 4 tambah 4 IN sama dengan 4 per 8 dikali 19 per 4 yang merupakan hasil dari substitusi tadi sama dengan hasil akhirnya 19 per 8 ampere. Terima kasih. Demikianlah video penjelasan materi tentang transformasi sumber dan Norton saya yang singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.